Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah, mari teman-teman kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Semoga semua saja yang berminat untuk belajar, berminat untuk mengkaji, dikaruniai kesehatan oleh Allah, dikaruniai keistiqomahan, dan nanti pada akhirnya bisa menemukan barokahnya ilmu. Meskipun tentunya di situasi seperti hari-hari ini banyak sekali halangan-halangan, banyak sekali kondisi-kondisi yang membuat kita tidak terlalu leluasa untuk belajar seperti dalam kondisi normal. Tapi apapun kondisinya, tetap kita istiqomah belajar. Meskipun hanya mendengarkan suara saya, melihat slide-slide saya saja. Yang penting selalu ada wawasan baru, selalu ada ilmu, selalu ada hikmah yang kita ambil sebagai bekal kita menuju Allah. Ilaihi roji'un. Baik teman-teman, bulan ini kita mengambil tema yang agak berbeda dengan biasanya. Biasanya tema-tema yang kita angkat, tema-tema yang agak dalam dan sangat serius. Bulan ini kita mengkaji novel-novel cinta dan patah hati. Ini mungkin nanti banyak yang bertanya, Pak, apa ndak ada naskah-naskah lain gitu loh Pak, yang lebih greget, lebih wow? Ya banyak. Bukan berarti naskah yang kita angkat bulan ini ndak greget, ndak wow. Semua buku, semua naskah, termasuk novel-novel, bahkan komik-komik, menurut saya ya bermanfaat, berguna, dan banyak hikmah yang kita ambil dari sana. Kalau kita fokus pada hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Bahkan komik kah, anime kah, apakah, kalau teman-teman memang serius ingin mengambil hikmah, kita bisa iqra dari sana. Apalagi novel-novel yang kita angkat bulan ini, itu yang nulis para pujangga besar. Mereka tentunya punya kedalaman berpikir, punya visi, punya wawasan-wawasan yang luar biasa. Dan lebih luar biasa lagi, wawasan-wawasan besar itu mereka terjemahkan dalam bentuk novel-novel. Bulan ini kita ketemu Shakespeare, kemudian ketemu Khalil Gibran, kemudian ketemu Syekh Nidhomi, dan terakhir kita ketemu Hamka. Itu kan bukan orang sembarangan semua. Dan mereka lebih luar biasa lagi, ternyata mampu menerjemahkan pandangan-pandangan hidup yang berat, yang mungkin kalau diceritakan sebagaimana kita ngaji biasanya, itu teman-teman menangkapnya sulit. Tapi dalam format novel, itu gagasan yang disampaikan lebih mudah kita cerna. Baik, malam hari ini kita buka dengan tema pertama, buku pertama, yaitu karya Shakespeare yang judulnya Romeo and Juliet. Insya Allah teman-teman sudah pernah mendengar, bahkan mungkin sudah membaca, sudah hafal alur ceritanya. Yang belum terlalu kita seriusi mungkin ya memang belajar dari novel, mengambil hikmah-hikmah, mengambil pelajaran-pelajaran dari novel. Ya ini juga tema yang beberapa teman meminta. Saya tidak tahu, saya itu sering sekali
diundang diskusi. Kalau hari ini ya modelnya webinar Zoom, temanya cinta. Sampai kadang saya batin dikit, teman-teman apa ndak bosen toh yo bahas cinta terus. Apa memang karena sedang mengejar cinta, mencari cinta, atau ingin memahami cinta? Atau jangan-jangan memang cinta itu sesuatu yang penting dan eksistensial dalam hidup. Bahkan tidak hanya eksistensial, tapi juga influensial. Eksistensial itu berhubungan dengan jati diri kita sebagai manusia. Kalau influensial itu berpengaruh terhadap jalan hidup kita. Ya insya Allah cinta itu punya dua karakter itu. Tapi memang dari banyak tokoh yang sempat kita bahas di ngaji filsafat ini, apa itu cinta? Pastinya secara definitif itu bukan sesuatu yang mudah. Karena cinta berhubungan dengan wilayah rasa tentunya. Rasa itu kan untuk memahami lebih pas ya dirasakan. Bukan dilihat dari luar kemudian dipahami. Tapi dirasakan, dinikmati, baru paham. Oh ini toh yang namanya cinta. Makanya dulu saya lupa mungkin waktu sesi ketika kita membahas Syekh Nizami, apakah di Yusuf Zulaiha atau di Laila Majnun, itu kan ada cerita suatu ketika ada seorang murid mendatangi seorang mursyid untuk minta diajari bagaimana caranya mencintai Allah. Oleh si murid ini disuruh balik kembali, sudahlah kamu pulang dulu, jalani kehidupanmu secara biasa, hidupkan hari-harimu dengan cinta. Apakah itu cinta pada orang tua, cinta pada sesama jenis, cinta pada apapun. Pada akhirnya kalau jiwa kita sudah terlatih dengan cinta, insya Allah kita akan mudah mendekat pada Allah lewat jalan cinta. Tapi kalau jiwa kita hidupkan dengan kebencian-kebencian, kita hidupkan dengan pertikaian-pertikaian, kita hidupkan dengan celaan caci maki pada musuh-musuh kita, orang-orang yang tidak kita sukai, kita akan kesulitan untuk mendekat pada Allah lewat jalan cinta. Padahal dari banyak sekali konsep-konsep sufistik yang kita bahas, ternyata kuncinya untuk dekat pada Allah itu ya jalan paling luhur, namanya jalan cinta. Maka mari bulan ini paling tidak di tengah-tengah banyak sekali isu-isu panas, di tengah-tengah banyak sekali kesedihan, kegalauan, problem-problem hidup masing-masing dari kita, mari kita istirahat sebentar, kita renungi apakah kita sudah mewarnai hidup kita ini dengan cinta dan kasih sayang, ataukah mungkin hidup kita beberapa waktu belakangan ini cenderung panas, cenderung berisi kebencian-kebencian, cenderung isinya hanya kompetisi, persaingan, menang kalah. Baik itu kompetisi-kompetisi serius di ranah politik, sosial, budaya, maupun kompetisi-kompetisi artifisial. Seperti kompetisi mencari uang, kompetisi dalam banyak-banyakan viral, banyak-banyakan yang nonton video kita di YouTube dan lain sebagainya. Jadi jiwa kita terus kemerungsung. Kemerungsung itu bahasa Jawa, kemerungsung itu seperti terburu-buru. Jadi maka kita manfaatkan ya. Kata orang bulan Februari itu bulannya cinta. Kalau menurut saya ya kalau bisa setiap bulan itu bulannya cinta. Baik, nanti saya tidak akan cerita detail isinya novel, teman-teman. Bacalah sendiri ya, biar tidak manja. Kita akan mengambil pelajaran-pelajaran dari novel-novel orang-orang besar tadi, khususnya yang berhubungan dengan cinta. Baik,
novel yang kita bahas malam hari ini judulnya Romeo and Juliet, karya pujangga besar dari Barat, yaitu William Shakespeare. Shakespeare ini nanti pada saatnya mungkin kita bahas di ngaji filsafat secara khusus. Mungkin nanti ada bulan entah kapan yang para pujangga lagi kita angkat, salah satunya Shakespeare. Maka malam ini saya tidak sibuk dulu tentang siapa beliau, apa keistimewaan beliau, dan lain-lain. Kita jujuk saja langsung masuk ke buku, ke novel Romeo and Juliet ini. Baik, pelajaran yang kita ambil terutama malam hari ini adalah pelajaran tentang cintanya anak-anak muda. Jadi seperti sering saya sampaikan, cinta itu kan fitrah yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia. Kalau saya bicara cinta, biasanya pertama-tama fitrah cinta itu kita tujukan, bayangan kita adalah cinta-cintaan antara anak muda yang sudah cukup umur. Biasanya di awal-awal usia remaja itu mulai muncul rasa ketertarikan pada lawan jenis. Dasarnya biasanya fisik. Biasanya. Jadi kalau teman-teman belajar tipe-tipe cinta, itu kan di kesempatan yang berbeda pernah saya sampaikan, jenisnya cinta itu ada 6. Ada, kalau pakai istilah Yunani ya, ini menggunakan terminologi Yunani, ada eros, ada mania, ada ludus, ada storge, ada agape, ada pragma. Eros itu physical love. Cinta yang dasarnya adalah ketertarikan fisik. Ketertarikan fisik itu tidak harus diterjemahkan kita tertarik karena dia cantik atau kita tertarik karena dia ganteng. Entah apanya, dari apanya kita tertarik, tapi arahnya ke fisiknya. Jadi tampilannya disebut physical love. Mungkin gagahnya meskipun tidak terlalu ganteng, mungkin kalau ngomong lembut, mungkin, tapi arahnya fisik. Jadi ada hal fisik yang membuat kita suka, jatuh cinta. Nah, ini yang menarik biasanya eros. Physical love. Powerful physical attraction. Ini malam hari ini mungkin kita akan ada banyak di sini. Ada yang kedua. Yang kedua ini mania. Teman-teman mungkin pernah dan sering dengar istilah mania ini ya. Mancing mania. Atau penggemar siapa ada manianya. Artis siapa belakangnya ada mania. Nah, mania itu artinya bukan lagi possessive love, bukan lagi physical love, tapi obsessive love. Tidak sekedar tertarik, tidak sekedar suka, tapi sudah obsesif. Obsesif itu cirinya posesif. Ingin memiliki, pokoknya tidak boleh yang lain, harus aku saja. Atau jealousy. Cemburu buta yang tidak jelas. Karena sangat takut yang dia cintai diambil orang lain. Atau intense dependency, sangat tergantung. Pokoknya kalau bukan engkau ya tidak, harus engkau. Hidupku baru nyaman, baru bahagia kalau hanya engkau. Nah, ini namanya mania. Ada yang ketiga namanya ludus. Ludus ini maksudnya adalah playful love. Playful love itu cinta yang hanya untuk senang-senang.
fun and game. Nyari seneng aja. Sudahlah, nggak usah dalam-dalam lah ya kita pacaran. Kita dibikin seneng-seneng aja. Nggak ada komitmen apa-apa. Nah, itu namanya ludus. Ini arahnya juga sebenarnya hanya untuk mencari kenikmatan-kenikmatan diri tanpa komitmen. Nah, itu ludus. Yang keempat ada storge. Storge ini companionate love. Jadi cinta yang mencari teman, mencari kebersamaan. Jadi saling merasa butuh, saling menghargai, saling percaya. Ini companionate love. Companionate love. Namanya storge. Seperti kita dengan sahabat misalnya. Itu namanya storge. Ada agape. Agape ini sering disebut juga cinta ilahiyah. Sifatnya murni. Orang kadang menyebut juga altruistic love. Cinta yang altruistik. Altruistik itu mengorbankan diri. Jadi aku ndak ada. Yang ada hanya yang dicintai. Sama kalau kita di tema cinta ketuhanan itu kan, diriku ndak ada. Yang ada tinggal Allah saja. Makanya disebut agape. Cinta yang altruistik. Mengorbankan diri hanya untuk yang dicintai. Dan yang keenam ada pragma. Pragma itu practical love. Cinta yang realistis, masuk akal, itu pragma. Jadi tidak melakukan hal-hal yang konyol. Pokoknya taktis, pragma itu. Jadi istilahnya practical love. Cinta dalam dimensi praktis, dalam dimensi praksis. Oke, ini 8 tipe cinta. Ya silahkan kalau teman-teman mungkin sedang dalam hidupnya ada di momen love. Coba dicermati love-nya itu eros, apa mania, apa ludus, apa storge, apa agape, ataukah pragma. Baik, nanti ini kita pakai ya untuk menganalisis Romeo and Juliet. Ada di titik mana cinta yang kita bahas malam hari ini. Oke, kita mulai ya. Sekarang buka novelnya. Silakan teman-teman yang mau siap-siap menyiapkan minum dan macam-macam, atau siap-siap tidur. Wong ini isinya kayak dongengan, wong ya cerita. Baik. Jadi Romeo and Juliet ini cerita percintaan dua orang anak muda dari dua keluarga di zaman feodal Itali. Yang satu namanya Romeo dari keluarga Montegui, dan yang kedua namanya Juliet dari keluarga Capulet. Nah, ini dua keluarga yang saling bermusuhan. Ini sebenarnya ceritanya ya teman-teman wis ngerti. Tidak terlalu kompleks dibandingkan drama-drama Korea yang sampean ikuti itu. Tapi kisah Romeo and Juliet ini monumental sekali karena pengaruhnya. Apalagi bagi teman-teman yang menggeluti dunia sastra. Bahkan nanti banyak istilah-istilah dalam bahasa Inggris itu yang lahir karena novel-novelnya Shakespeare ini. Jadi dua anak muda yang saling jatuh cinta dari dua keluarga yang bertentangan. Ya tentu saja nanti diwarnai tragedi-tragedi, diwarnai konflik-konflik permusuhan yang asalnya ya permusuhan dua keluarga tadi. Yang pada akhirnya nantinya dua-duanya tewas, meninggal bunuh diri. Nah, tapi ya detailnya teman-teman mesti ini sudah baca ya. Kita malam ini belajar saja pelajaran cinta apa yang bisa kita ambil dari Romeo and Juliet. Nanti mungkin kalau bahasanya
kajian tafsir itu ya kita tafsir novel ini, nanti bagian belakang kita takwil, kita analisis dengan teori-teori cinta yang kita miliki. Nah, hikmah apa, pelajaran apa, tema-tema apa dari novel Romeo and Juliet? Di catatan saya, novel ini memberi beberapa tema pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama tentunya tentang cinta. Ini kita bahas khusus malam hari ini, sebenarnya hanya satu tema ini tentang cinta saja. Tapi di luar itu ada tema tentang kebencian. Hate. Di luar itu juga ada tema sebenarnya di novel itu tentang takdir. Jadi termasuk nanti tewasnya dua orang ini, itu sebenarnya cita-citanya tidak ingin meninggal berdua. Cuma ya takdirnya menyeret mereka meninggal berdua. Ketika Romeo dijauhkan dari Juliet karena Romeo secara tidak sengaja membunuh sepupunya Juliet, Romeo kan diasingkan. Dan Juliet mau dinikahkan secara paksa. Akhirnya diaturlah skenario bersama pendetanya, namanya pendeta Lawrence. Gimana caranya agar dua orang anak muda ini bisa bebas dari kungkungan keluarganya. Akhirnya diatur skenario Juliet meminum racun yang membuatnya seperti orang meninggal sementara. Nah, nanti kalau sudah dianggap meninggal kan bisa bebas. Rencananya Romeo mau diberi surat untuk menceritakan skenario ini. Tapi ternyata karena takdir, akhirnya suratnya sisipan jalan. Romeo mendengar kabar duluan bahwa Juliet sudah meninggal. Akhirnya Romeo cepat-cepat ingin menengok kekasihnya. Dan nanti bunuh diri di samping kekasihnya. Tapi ya begitu Romeo bunuh diri, Juliet sadar. Melihat Romeo kok ya malah bunuh diri, dia akhirnya juga ikut bunuh diri. Nah, ini bagi saya tema takdir. Banyak juga tema-tema takdir yang lain. Misalnya, mengapa sih kok cinta itu datang pada dua anak muda dari keluarga yang bermusuhan? Mbok yo yang normal-normal saja. Nah, itu tema takdir. Ya malam hari ini kita tidak banyak di situ. Kita temanya menggali tentang cintanya. Ada juga tema persahabatan. Romeo dan sahabat-sahabatnya, Juliet dengan pengasuhnya, kemudian tema keluarga pastinya, tema tentang otoritas, karena ini kan era feodal yang di situ isinya para tuan tanah dan juga para pengikut mereka. Dan juga terakhir tema tentang kemudaan, tentang gairah remaja, gairah anak muda yang meledak-ledak. Nah, itu tema-tema. Kalau teman-teman ingin mengangkat judul skripsi tesis yang basisnya Romeo and Juliet, tidak hanya tentang cintanya, boleh tentang misalnya kebencian, boleh tentang takdir, boleh tentang persahabatan, tentang kekuasaan otoritas, atau tentang gairah muda. Ini semoga bisa jadi inspirasi tema teman-teman yang belajar. Nah, kita lanjutkan. Kisah tentang Romeo dan Juliet ini, kalau dalam dunia pembahasan tentang cinta ada istilah star-crossed lovers. Star-crossed lovers itu ya istilah yang awalnya dari novelnya Romeo and Juliet ini. Jadi artinya star-crossed lovers itu sepasang kekasih yang dalam hubungan mereka
ketemu takdir yang jelek, ketemu kekuatan-kekuatan di luar percintaan mereka yang mengancam jalannya cinta mereka. Jadi ini para pecinta yang bertakdir buruk. Itu istilahnya star-crossed lovers. Istilah ini terinspirasi dari dunia astrologi. Astrologi itu kan percaya bahwa posisi bintang-bintang itu mempengaruhi nasibnya manusia. Maka istilah star-crossed lover itu kan sebenarnya istilah bintang yang bersilangan. Jadi para pecinta yang takdirnya jelek. Oke, makanya kalau dalam budaya Jawa itu ada istilah petung. Petung itu dihitung. Dikalkulasi situasinya, kondisinya pas apa enggak ketika ingin menjodohkan dua orang anak manusia. Ya ada yang pro, ada yang kontra. Kalau orang Jawa itu menyebutnya ilmu titen. Mungkin juga bisalah dilihat, mungkin ada hubungannya dengan astrologi tadi. Posisi-posisi benda-benda semesta, lingkungan sekeliling kita itu juga berpengaruh terhadap nasib kita. Jadi Romeo and Juliet ini masuk kategori star-crossed lovers. Istilah ini bisa juga kita pakai dulu, misalnya ada Laila Majnun. Dulu pernah kita bahas juga Yusuf Zulaikha. Kalau dalam novel Romeo and Juliet, star-crossed lover itu ada di prolognya. Lengkapnya itu dari pusat dua keluarga yang tak pernah berdamai, muncul sepasang kekasih bertakdir petaka. Oleh nasib malang di liang makam mereka, terkuburlah permusuhan orang tua mereka. Jadi ini di situ nanti muncul istilah star-crossed lovers. Jadi kemalangan mereka itu pada akhirnya membuahkan hal yang positif, yaitu dua keluarga yang semula bermusuhan sekarang bisa bersama-sama rukun. Tapi biayanya besar, penyesalan yang luar biasa oleh star-crossed lovers ini yang mengorbankan dirinya. Baik, kita lanjutkan nanti. Kita lihat sedikit-sedikit kutipan-kutipan, kemudian kita masuk ke analisis-analisis filosofisnya. Saya awali dengan, karena ini tentang cinta, saya hanya mengambil bagian-bagian yang mungkin membantu kita memahami apa itu cinta. Saya awali dari bagian tentang perasaan orang yang mencintai. Insidernya, pelakunya. Saya ambil misalnya kalimat dari Romeo. Begitulah cinta, tanpa harus dengan mata bisa melihat jejak keinginannya, walau jalan ke arah itu masih terhalang. Tak perlu kau katakan, sudah kudengar semua. Betapa banyak kesusahan disebabkan oleh kebencian, tak terkecuali cinta. Aku merasai cinta itu, tapi perasaanku bukanlah cinta itu sendiri. Jadi cinta itu, kalau dari frase ini kan, bisa aku rasakan. Tapi biasanya orang yang merasakan cinta, itu ragu-ragu dengan aku ini cinta beneran apa enggak di awalnya. Jadi orang begitu dia mengalami rasa cinta, dia ragu sendiri apa ini cinta. Kok katanya orang-orang cinta ini, cinta itu, teorinya begini, begitu. Begitu ngalami sendiri, biasanya terus bertanya, cintakah ini?
Anak-anak muda, teman-teman kita itu biasanya juga kan bertanya-tanya, ini cinta beneran, apa hanya ketertarikan fisik saja, atau hanya apa, itu kan yang sering teman-teman tanyakan kalau pas jatuh cinta pertama. Atau jangan-jangan tertarik saja, mau tak tembak, nanti kalau sudah jadian benernya ternyata nggak cocok, gimana? Ini rasa sementara, apa rasa selamanya mendalam, itu biasanya yang kita rasakan itu. Aku merasai cinta itu, tapi perasaanku bukanlah cinta itu sendiri. Ini kata-katanya Romeo di awal novel. Oke, ya di antara lain pelajaran kita malam hari ini ya kita pahami diri kita. Mungkin besok kita punya anak, punya putra yang jatuh cinta, kita bisa membaca gejala jiwa yang mereka rasakan. Nah, cinta adalah berat dan ringan, terang dan gelap, panas dan dingin, sakit dan senang, terbangun dan terjaga. Cinta adalah semuanya, kecuali apa arti dia yang sesungguhnya. Nah, ini menegaskan banyak sekali teori-teori yang lain, konsep-konsep dari ribuan tokoh tentang cinta. Tapi pastinya apa? Susah. Kalau definisinya cinta itu menyenangkan, wong kesedihan juga banyak muncul dari cinta. Kalau definisinya cinta itu sesuatu yang berat, banyak orang gembira ketika mendapat anugerah cinta. Kalau definisinya cinta itu sesuatu yang bercahaya, terang, banyak juga alasan cinta tapi membuahkan kegelapan. Cinta kadang menyakitkan, tapi sekaligus juga membahagiakan. Cinta membuat orang pasif, tapi juga mampu membuat orang jadi sangat aktif. Cinta membuat orang sangat bergairah hidup, tapi sebaliknya dia juga bisa membuat orang sangat putus asa. Nah, ini kan ada pasangan-pasangan, mungkin nyambung dengan tema kita bulan lalu, semacam yin yang, maka mendefinisikannya agak sulit. Maka cinta adalah semuanya, kecuali apa arti dia sesungguhnya. Nanti kalau teman-teman mungkin mengalami langsung cinta ini, nikmati saja, ikuti saja jalannya. Itulah cinta sudah. Baik, saya lanjutkan. Itu kan yang merasakan. Kita lanjutkan yang tidak merasakan. Bahasa saya outsider, orang luar. Ini saya ambil dari kalimat-kalimat temannya Romeo. Namanya Mercutio. Mercutio ini nanti yang di babak-babak akhir luka parah, tewas, dibunuh oleh sepupunya Juliet. Yang gara-gara itu terus Romeo jadi khilaf membunuh sepupunya Juliet. Ini sahabat setianya Romeo. Ini mengomentari Romeo yang tergila-gila. Ini maka bahasa saya outsider. Kadang-kadang kita posisinya seperti Mercutio ini, yang tidak jatuh cinta. Jadi yang tidak jatuh cinta mengomentari yang sedang jatuh cinta. Kita akan sering menertawakan teman kita, saudara kita, adik-adik kita yang masih ABG, masih remaja, yang sedang jatuh cinta itu kita tertawakan dia. Kita anggap dia bucin lah, kita anggap dia apa. Kita lupa bahwa itu gejala jiwa, itu fitrahnya manusia untuk jatuh cinta. Coba kita lihat ya kalimat-kalimatnya Mercutio ini. Ini mungkin mirip kita yang menertawakan tadi. Engkau sedang jatuh cinta. Pinjamlah barang sebentar sayap dewa cinta, hingga engkau pun bisa merasa ringan, sanggup bergerak dan menari. Engkau tenggelam dalam cinta, namun asmara membebanimu. Yang sepele jangan diberat-beratkan, Romeo. Kalau cinta itu menusukmu, mengapa tidak kau balas dengan tusukan yang setimpal, bahkan lebih, agar ia tumbang berkalang tanah. Romeo,
bilang-bilang kepada kami, jika engkau sudah tidak tahan lagi dalam lumpur, kami akan menarikmu dengan tambang dari lumpur cinta yang di dalamnya engkau tenggelam hingga leher. Lalu kita bikin perapian di siang bolong. Maksudku, apa yang kau lakukan itu sama sekali tiada guna. Nah, ini Merkutio mengomentari Romeo. Alah, kamu itu, mungkin bahasanya anak hari ini ya, kamu itu sedang bucin. Kamu itu dibebani oleh asmara, engkau tenggelam dalam cinta. Sudahlah, itu tidak usah diambil terlalu serius lah. Kalau engkau merasa cinta itu menusukmu, balaslah dengan tusukan yang setimpal. Nah, ini gaya kita ya. Orang yang tidak ngalami cinta itu naik komentar enak. Dia tidak merasakan. Alah gitu aja. Malah cuma ditinggal gitu aja. Yang lain banyak lah. Mau-maunya sih kamu digituin oleh pacarmu. Itu kan komentar-komentar kita yang tidak ngalami. Tapi begitu ngalami, kita tidak akan bisa bicara seperti itu lagi. Ini pelajaran. Jadi kita ingat-ingat ya. Mungkin entah kapan kita berhadapan dengan saudara kita, teman kita yang sedang jatuh cinta, pahamilah situasi jiwanya. Bandingkan dengan kalau kita sendiri yang jatuh cinta. Jangan seperti yang disampaikan oleh Merkutio ini. Sudahlah, ya sudah, kalau mau dinikmati, kamu nikmati saja. Kalau bosan, ditinggal saja. Itu kan bahasa lainnya begitu. Jadi itu pelajaran kedua. Tadi pelajaran pertama, cinta itu memang susah didefinisikan. Pelajaran kedua, orang yang tidak mengalami akan sulit menyelami isi cinta. Baik, kita lanjutkan. Pelajaran ketiga. Ini saya masih setia dengan kalimat-kalimat di novel ya. Nanti kita menganalisis secara filosofis di belakang. Pelajaran ketiga tentang cinta adalah first sight. Jadi pandangan pertama. Biasanya yang paling sulit kita kendalikan dalam cinta itu ketika first sight. Serangan pertama atau pandangan pertama. Begitu tiba-tiba rasa itu muncul, dan jangan lupa rasa ini muncul tidak dalam kontrol kita. Nanti di belakang kita ulas sebentar bagaimana pandangan neuroscience tentang ini. Jadi ketika rasa itu muncul di first sight, pandangan pertama, itu momen ketika kita rasanya melayang, gelisah, kehilangan kendali. Begitu rasa itu muncul, kita akan gelisah. Ini momen first sight, momen ketika kita harus waspada. Itu ada kalimat-kalimatnya Romeo. Oh, aura kecantikannya lebih berseri dari sinar obor ini. Di antara kerumunan perempuan, ia tak ubahnya seperti merpati putih yang mengepakkan sayapnya di tengah kawanan gagak. Aku yakin dari sentuhan tangannya akan mengalir rasa kebahagiaan yang sulit terlupakan. Sungguh berdosalah aku apabila tanganku yang kotor ini menyentuh dengan kasar pualam suci ini. Jadi ini di pesta yang secara tidak sengaja Romeo melihat Juliet. Jadi pandangan pertama membuat dia jatuh. Makanya orang pacaran itu disebut jatuh cinta. Awalnya jatuh. Ini nanti yang dikritik oleh Erich Fromm. Mbok yo jangan jatuh cinta, tapi mendirikan cinta. Bukan falling in love, tapi standing in love. Momen-momen yang perlu kita waspadai adalah momen first sight. Selain tadi komentar orang yang tidak ngalami, kita juga harus waspada dengan first sight. First sight ini bisa berbuah.
menggembirakan bisa juga jadi gerbangnya kesedihan. Jadi dia gerbang kebahagiaan sekaligus gerbang kesedihan dalam cinta, itu first sight. Ya kalau diterima alhamdulillah bahagia, nyambung. Kalau ndak nyambung itu kan pahitnya hidup luar biasa. Gerbang kesedihan sekaligus gerbang kebahagiaan, itu first sight dalam cinta. Itu pelajaran ketiga. Pelajaran keempat tentang cinta yang kita ambil, itu bahasa saya adalah if it is you. Orang jatuh cinta itu biasanya apapun yang dilakukan, apapun kondisi situasi yang dia cintai pasti baik. Pasti menawan, pasti pantas. Nah ini tanda-tanda kalau sudah merasakan itu, ya kemungkinan teman-teman sudah dilanda cinta. Di situ ada kalimatnya Romeo di adegan dalam Romeo and Juliet namanya balcony skin. Adegan ketika Romeo menyusup ke rumahnya Juliet lewat balkon, kemudian mereka ketemu di terasnya balkon, namanya balcony skin. Nah itu saya beri ilustrasi contoh ketika di adegan itu, saat itu Romeo mendengarkan Juliet ngomong, betapa terpesonanya Romeo mendengarkan Juliet bicara. Dia mengucapkan kata-kata, terus dan teruslah berkata bidadari, sebab malam ini engkau ratu yang terus berseri di hadapanku. Laksana duta kahyangan bersayap, mendatangi makhluk yang tak punya daya. Hingga matanya memutih disebabkan takjub tak tertanggungkan. Ia jatuh terlentang untuk melihat, tak kala ia naik ke undakan awan yang berarak, lalu melayang-layang di awan-awan tertinggi. Kalimatnya puitis. Ada teori memang yang menyatakan bahwa orang jatuh cinta itu cenderung menjadi puitis. Silahkan teman-teman ngecek sendiri-sendiri ya. Yang pernah jatuh cinta itu biasanya kemudian secara otomatis jadi ahli puisi, jadi sastrawan. Kalau nulis kalimat-kalimatnya tertata, ya ada tesis seperti itu. Coba aja dicek, apa benar situasinya begitu. Nah ini ciri cinta yang kesekian adalah if it is you. Apapun dari yang dicintai, kalau sedang jatuh cinta itu kelihatannya indah, baik, pantas, bagus. Jadi silahkan. Ini ciri yang kesekian dari cinta. Kita lanjutkan ke pelajaran selanjutnya sebelum kita analisis. Apalagi cirinya cinta adalah whatever you are. Kalau tadi apapun yang dilakukan oleh pecinta kelihatannya pantas, kalau ini cirinya adalah apapun situasinya, siapapun dirimu, aku akan terima. Kali ini saya ambil dari kalimatnya Juliet. Ini kalimat ini terkenal sekali kalau teman-teman sering menggunakan frase apalah arti sebuah nama, itu diambil dari sini. Jadi Juliet ini mengeluh ketika bertemu Romeo karena dia tahu ini dari keluarga yang berlawanan, dari keluarga yang bermusuhan. Tidak akan mulus cerita kita ini. Maka dia bilang begini, oh Romeo, Romeo, mengapa engkau Romeo? Jangan akui keturunanmu dan namamu. Dan aku bukan lagi seorang Capulet. Dengan begitu, engkau bisa menjadi kekasihku.
hanya namamu yang menjadi musuhku. Tetapi engkau tetap dirimu sendiri di mataku, bukan Montegui. Apa itu Montegui? Ia bukan tangan, bukan kaki, bukan lengan, bukan mata, atau apapun dari tubuh seseorang. Jadilah nama yang lain. Apalah arti sebuah nama? Harum mawar tetaplah harum mawar. Andaikan mawar berganti dengan nama lain, ia tetap bernilai sendiri, sempurna, dan harum tanpa harus bernama mawar. Untuk mengganti nama yang bukan bagian dari dirimu itu, ambillah diriku seluruhnya. Jadi, seperti apapun dirimu, itu kan ringkasnya begitu. Meskipun engkau sudah tidak bernama Romeo lagi, sudah bukan keluarga Montegui lagi, asal itu dirimu, aku akan menerima. Kalau hanya gara-gara nama keluarga, cinta kita terhalang, buanglah saja nama keluargamu itu, tetap aku akan terima dirimu. Jadi whatever you are, apapun dirimu aku terima. Ini tanda-tanda berarti ada cinta di situ. Baik, kita lanjutkan. Nah, selain whatever you are, cinta itu whatever you want. Apapun yang engkau inginkan dariku, akan aku penuhi, akan aku lakukan. Nah, itu whatever you want, ciri cinta selanjutnya. Ini, kalau ini untuk ilustrasinya saya ambil jawabannya Romeo terhadap kata-katanya Juliet tadi. Aku tak sanggup memperkenalkan diriku dengan hanya sebuah nama. Oh, darah jelita, aku benci sendiri namaku, sebab dia menjadi musuhmu. Kalau saja ada namaku yang tertulis, yang jadi penghalang, akan kurobek-robek dia. Kalau engkau tak suka aku seorang Montegui, maka aku katakan tidak terhadap nama itu. Sayap cinta menerbangkanku ke atas tembok ini, dan tebing batu tak sanggup menghambat gejolak cinta ini. Gejolaknya memungkinkan semuanya terjadi. Dengan cinta, aku tak takut dengan keluargamu. Pandangan matamu lebih berbahaya dari 20 pedang mereka. Asal engkau terima aku dengan tulus hati, aku akan kebal dari tusukan pedang mereka. Lebih baik mati mendadak karena musuh daripada hidup merana karena cintamu. Ini kalimat-kalimatnya Romeo waktu ketemu Juliet. Termasuk tadi kalau harus ganti nama, kalau harus membuang keluarga, oke lah, ayo. Ini sedang panas-panasnya jatuh cinta. Jadi cirinya memang whatever you want. Apapun yang kamu inginkan sudah oke, ayo. Kalau tadi, apapun kondisimu, aku siap menerima. Sebelumnya, kalau itu engkau, apapun kelihatan bagus, kelihatan indah. Itu mesti cirinya cinta. Dan ada juga ciri yaitu everlasting. Everlasting itu rasanya orang yang sedang jatuh cinta itu, cintaku ini akan sepanjang zaman sampai akhir, tidak akan berubah. Tidak mungkin aku tidak mencintaimu, itu tidak mungkin. Ini ketika sedang panas-panasnya jatuh cinta ya, ada rasa everlasting. Aku tidak membayangkan hidup kalau tidak ada dirimu. Nah, ini ada kesan everlasting. Ya meskipun nanti kalau sudah jalan beneran mungkin ada perubahan-perubahan rasa, nanti saya jelaskan di belakang. Tapi ketika jatuh cinta ini sedang muncul everlasting. Pokoknya cinta adalah segalanya. Kesetiaanku padamu tak terbatas, laksana lautan lepas.
Cintaku sedalam-dalamnya samudera. Semakin dalam cinta yang kucurahkan padamu, semakin melimpah cinta yang kau berikan padaku. Kita berdua selamanya. Fajar menyingsing. Aku ingin engkau pergi, tapi aku bagaikan bocah yang setengah hati melepas burung kesayangannya. Aku hanya melepasmu sesaat, lalu merenggutmu kembali dengan seutas tali. Ini diucapkan oleh Juliet habis Romeo apel, terus Romeo ingin pulang. Rasanya ya karena sedang dekat-dekatnya cinta itu kan. Kalau pulang dari apel itu antara ingin terus dilanjutkan apelnya dan memang dia harus saatnya pulang kalau tidak ingin bahaya. Jadi fajar menyingsing, aku ingin engkau pergi, tapi aku bagaikan bocah yang setengah hati melepaskan burung kesayangannya. Aku hanya melepasmu sesaat, lalu merenggutmu kembali dengan seutas tali. Anganlah yang seharusnya membawa amanat cintaku terbang 10 kali lebih cepat dari sinar sang surya. Angan mampu menembus kegelapan yang menyelimuti perbukitan seperti darah yang secepat kilat menerbangkan Venus. Sebab itulah Cupid bersayap dan terbang secepat angin. Nah, ini dari Juliet lagi. Berikan Romeoku, jika ia harus mati, ubahlah ia menjadi bintang. Buatlah rasi bintang serupa sosoknya. Wajahnya akan mencerahkan langit malam, sungguh terang, hingga dunia melupakan silaunya sang surya. Wah, ini kalau sedang jatuh cinta memang meluap-luap, meledak-ledak. Jadi cirinya everlasting. Kalau kita ulang tadi ya, berarti ada beberapa ciri ketika seseorang jatuh cinta. Yang pertama, susah dipahami, tapi bisa dirasakan. Meskipun awalnya diragu-ragukan, apa ya ini cinta. Yang kedua, ya karena hanya yang mengalami, yang ngerti, yang tidak mengalami biasanya hanya berpikir singkat, hanya melihat sesuai yang dia lihat saja. Seperti kalimatnya Merkutio tadi. Yang ketiga, gerbangnya adalah first sight. Yang keempat, kalau sudah jatuh cinta, apapun, kalau itu berasal dari yang dicintai, dia akan menerima. Kemudian, apapun situasi dan kondisi orang yang dia cintai, dia pun akan menerima. Selanjutnya, apapun yang diinginkan oleh yang dicintai, ia ingin memenuhi. Whatever you want. Kemudian, everlasting. Merasa bahwa cinta ini akan selamanya. Cinta ini tidak akan bisa dihalangi. Cinta ini bahkan sesudah mati pun akan tetap ada. Ini ciri everlasting. Teman-teman yang mengalami, coba dicek lagi ciri-ciri ini ada apa enggak, hidup apa enggak dalam diri kita terhadap orang-orang yang kita cintai. Oke, nah ciri yang terakhir yang dari novel sebelum kita masuk ke babak kedua. Nanti kita analisis, yaitu penderitaan. Jadi kadang-kadang memang cinta itu buahnya adalah penderitaan. Kesulitan-kesulitan sebagaimana dialami oleh Romeo dan Juliet. Begitulah derita cinta. Dukanya terus memberati kalbuku. Kalimatnya mirip ya, kayak yang teman-teman suka nonton Perjalanan ke Barat itu, Ciupatke itu kan sering pakai kalimat ini. Begitulah cinta,
deritanya tiada akhir. Nah, kalau di sini begitulah derita cinta. Dukanya terus memberati kalbuku. Engkau tambah lagi dengan raut sedih yang kau tunjukkan atas dukaku. Betapa itu hanya menambah-nambah pedihku. Cinta adalah keluh yang mengepul jadi asap. Dan api akan timbul kala asap menguap habis. Jika ia ditindas, maka yang timbul telaga air mata. Bukankah cinta itu demikian? Sebuah kegilaan yang luhur. Nah, ini jadi harus kita terima bahwa seperti saya sampaikan tadi, di balik segala kegembiraan, keceriaan, keterpesonaan dalam cinta, tepat di baliknya ada penderitaan. Ini kalau kita tidak siap menghadapinya, ya kita siap-siap kehilangan cinta. Jika ia ditindas, maka yang timbul telaga air mata. Jadi orang yang saling mencintai itu ya harus siap dengan air mata, karena cinta tidak selalu membuahkan senyuman, tapi tak jarang membutuhkan air mata. Baik, itu tadi ya ciri-cirinya cinta. Setelah ini kita sudah membahas beberapa isu tentang cinta. Sebenarnya ya temanya banyak, seperti saya bilang tadi, ada tema kebencian, ada tema kemudaan, ada tema-tema yang lain. Tapi kita batasi tentang cinta saja sebagaimana temanya. Selain kutipan-kutipan tadi, ada beberapa quote yang menurut saya menarik dari novel Romeo and Juliet ini tentang cinta. Silahkan nanti teman-teman menghayati. Misalnya, kebencian memberimu dunia, tetapi cinta memberimu surga. Hari ini kan kita banyak sekali berbenturan dengan aura-aura kebencian. Kita sering sekali ketemu dengan vibrasi-vibrasi permusuhan. Mungkin lewat HP kita, mungkin lewat orang-orang sekeliling kita. Maka sebagai katalisnya, sebagai katalisisnya, marilah kita hidupkan cinta. Mungkin dengan kebencian kita bisa mewarnai dunia. Tapi yang memberi kita surga adalah cinta. Apakah itu cinta? Apakah itu surga di dunia maupun surga di akhirat? Hidup kalau isinya kebencian-kebencian, itu hidup yang penuh dengan ketegangan-ketegangan, kegelisahan-kegelisahan. Untuk menjadi tandingannya, cintailah apapun, siapapun. Ya meskipun mendefinisikan cinta itu bukan kok terus memaklumi semuanya atau menyetujui semuanya. Cara kita mencintai mungkin berbeda, tapi basisnya tetap cinta. Pada orang yang kita cintai, kalau dia sedang benar, ya kita dukung. Kalau dia sedang tidak benar, ya kita ingatkan. Ini dua-duanya ekspresi cinta. Dengan cara yang sesuai situasi dan kondisi kita masing-masing. Tapi mari kita hidupkan dunia kita dengan cinta. Hari ini kita mungkin sering merasa gelisah, sering merasa galau karena frekuensi, vibrasi, lingkungan yang ada di sekeliling kita pekat sekali dengan kebencian-kebencian. Ada yang dari ranah politik, ada yang dari ranah sosial, bahkan mungkin dari psikologi orang yang ada di sekeliling kita. Kemudian ada juga quotes dari Romeo and Juliet, jangan berikan cintamu kepada seseorang yang tak bisa menghargainya. Ini kalimat ini harus didefinisikan dengan hati-hati. Orang yang tidak menghargai cinta itu orang yang
berkarakter cuek, tidak peduli, tidak ambil pusing terhadap apapun. Kebaikan atau keburukan diberikan orang, dia tidak ambil peduli. Ini cuek. Orang cuek itu susah untuk menghargai. Atau yang kedua, orang yang dalam dirinya penuh kebencian-kebencian, seperti yang dijelaskan tadi. Nah, ini kalimat jangan berikan cintamu ini, jangan lakukan hal-hal yang sia-sia. Ngapain kau capek-capek menunjukkan cintamu pada orang yang tidak peduli? Masih sangat banyak orang yang mau menerima cintamu. Karena kadang-kadang kita niatnya baik, ingin melakukan sesuatu yang memperbaiki, tapi karena orangnya tidak peduli, sudah terlanjur menganggap kita ini jelek atau buruk, kebaikan apapun yang kita ungkapkan, tidak dia ambil peduli, tidak dia hitung, maka ya sudah. Wong orangnya tidak mau dicintai. Yang keempat, kalau ini sindirannya Pendeta Lawrence pada Romeo.